Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Silwayuni. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian. C-data interval, data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contoh data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama, analisis statistik, parametrik diantaranya uji plus, 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. D-data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial, bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan punyai titik nol absolut atau mutlak. Sumber data yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. 1. Wawancara atau angket adalah sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. 2. Populasi adalah respondennya adalah populasi. 3. Sampel atau purposive sampling adalah respondennya ditentukan tidak semua. Observasi atau adalah pengamatan langsung. Data panel telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedang data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contoh data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI 2000 sampai 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. 1. Kesalahan dalam mengentri data. 2. Gagal spesifikasi adanya missing value dalam program komputer. 3. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Menurut Haier pada tahun 1998 untuk menentukan skor sebagai berikut. Menurut Haier, untuk menentukan skor X, jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai plus minus 2,5 dinyatakan outlier. X, jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. X, jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi, tergantung dari besarnya sampel. Rancangan penelitian atau research design merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel. 1. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. 2. Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 2. Variabel intervening adalah merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol adalah variabel termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel dependen terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, disebut exclude group, atau 1, include group. Mirror disebutkan oleh Mirror pada tahun 1990, variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi panel
Variabel dependen maka alat statistik regresi logistik. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel independen. Contoh penggunaan variabel moderating, judul, pengaruh laba sebelum pajak ini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.